biar ada udah. Saya share screen dulu. Share screen. Nah, udah terlihat teman-temanku? Sudah. Oke, teman-teman perkenalkan nama saya Siti Masufa. Teman-teman bisa panggil saya Fufa, asal jangan Fufu Fafa ya gitu ya. Karena saya bukan tersangka. Saat ini kalau pagi sampai sore gitu saya bekerja dan kalau malam saya kuliah. Alhamdulillah dapat beasiswa. Jadi kalau teman-teman after dari study lulus S1 gitu ya atau lulus SMA dan bingung kira-kira habis ini mau lanjut studi atau kerja, teman-teman bisa menjalankan keduanya dan bisa dapat beasiswa. Apa itu beasiswanya? Beasiswa unggulan tentunya gitu. Jadi jangan khawatir. Ya, if you believe yourself, anything is possible. Jika teman-teman percaya dengan diri teman-teman, itu semua pasti akan terjadi. Kita percaya aja. Selain itu juga keseharian saya biasanya saat ini bekerja di Samsung Indonesia. Dan selain itu juga di Sabtu Minggu saya ngisi event, MC gitu ya. Ngisi beberapa acara juga. Dan selain itu juga mengumpulkan certified. Tentunya buat memperlancar lagi jenjang di karir maupun rencana masa depan saya. Gitu deh. Sekilas tentang diri saya, kita lanjutkan. Dan malam hari ini, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di sesi bootcamp beasiswa unggulan hari ke-7 dengan saya Fufa gitu ya, Fufu Fafa, biasa teman-teman manggilnya. Dan di sesi ini kita akan menggali bersama bagaimana merancang studi, memilih prodi dan universitas hingga menyusun arah karir yang sejalan dengan purpose dari teman-teman semua. Teman-teman, ada sebuah kisah gitu ya. Kisah dua orang pekerja bangunan yang tiba-tiba dapat proyek, itu proyeknya adalah memperbaiki sebuah atap bangunan. Dan sampai di bangunan tersebut, dua orang ini kemudian baru menyadari kalau, wih, tinggi banget ya bangunannya dan kita harus ke atapnya gitu ya. Bangunannya ada 40 lantai dan kita harus ke atap dari 40 lantai tadi. Dan ternyata pas sampai di bangunan tadi udah tahu bangunannya 40 lantainya dan pas mau naik lift, liftnya rusak. Akhirnya orang ini tertegun, aduh, kita mundur aja atau tetap terus jalan ya gitu ya. Kata si A gitu ya. Anggap aja Bapak A dan Bapak B. Kata Bapak A, lanjut aja sih. Aku sih semangat gitu ya. Aku sih mau bekerja keras untuk capai ini. Kapan lagi kita dapetin pekerjaan yang lumayan gitu ya. Oke deh kita gas ya. Oke, semangat kita. Jadi mulai menaiki tangga satu persatu, tangga dinaiki sampai kemudian tiba di lantai 30. Aduh, kayaknya udah nggak kuat. Kita bukan hanya membawa beban diri kita, capek langkah kita menaiki satu persatu langkah, tapi kita juga membawa perabotan atau barang-barang yang akan nanti kita gunakan untuk memperbaiki gitu ya. Capek banget, nggak semangat gitu ya. Jadi saling menyemangati sampai kemudian tibalah di lantai ke-40. Sampai di lantai 40, si Bapak B bilang, Bapak aku baru menyadari dua hal. Jadi ada kabar baik dan kabar buruk yang kemudian kita ketahui. Apa itu? Sampaikan dulu kabar baiknya. Aku nggak mau dengar kabar buruk dulu. Kabar baiknya, setelah segala usaha dan pontang-panting kita ya, bekerja keras kita, naiki satu demi satu langkah, kita akhirnya bisa tiba di lantai ke-40. Wow gitu ya. Kata si Bapak wow keren sih kita. Lalu apa berita buruknya? Kata si Bapak. Bapak B menjawab, berita buruknya, aku baru menyadari, lihatlah ke ujung kiri itu. Di situ tertulis bangunan yang ternyata bukan bangunan ini yang kita tuju. Kaget lah, Bro. Berarti ini semua kesia-siaan gitu ya. Jadi kita banyak menemukan orang seperti kisah ini. Udah bekerja keras, berusaha sedemikian rupa mengeluarkan keringat gitu ya. Ya demi mencukupi kebutuhan, demi tetap hidup. Tapi di akhir semua itu tidak memperoleh apa-apa. Semua masih terlihat sia-sia. Kesalahannya atau yang perlu diperbaiki adalah tidak menentukan tujuan dan perencanaan sebelum melangkah. Jadi tidak menyusun program, strategi rinci apa yang seharusnya diperbuat. Dan menariknya, beasiswa unggulan meminta kita membuat rencana studi. Seperti apa sekolah yang nanti akan kita ambil, kenapa kita mengambil itu, dan segala detail lainnya. Gitu. Satu lagi, Universitas Yale gitu ya. Jadi Universitas Yale ini mengumpulkan seluruh alumni yang sudah lulus 10 tahun yang lalu. Dari 10 tahun yang lalu ya, dari keseluruhan alumni, itu 83% mereka ternyata tidak yang hadir tidak memiliki tujuan dan orientasi yang jelas dalam hidup. Jadi mereka hanya berusaha bekerja segiat mungkin hanya untuk bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan keluarga.
Namun ada sekelompok dari mereka gitu ya, yang 14%-nya ini, mereka memiliki tujuan yang jelas dalam hidup, akan tetapi tidak menuliskannya, gitu ya. Mereka tidak menuliskan langkah-langkah, tapi tahu apa yang mereka inginkan, mereka tahu apa yang mereka tuju. Jadi mereka 3 kali lebih baik daripada kelompok sebelumnya. Dan golongan yang terakhir, 3% dari mereka. Mereka memiliki tujuan yang jelas sekaligus menuliskannya di atas kertas. Selain itu mereka juga menyusun langkah-langkah tertulis untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Dan kelompok ini 10 kali jauh lebih baik daripada kelompok pertama. Gitu. Jadi bahwa yang bisa kita ambil tujuan ataupun orientasi merupakan suatu hal yang penting, yang urgent dalam hidup kita. Dengan adanya langkah-langkah yang kita susun akan memudahkan kita tentunya ya untuk sampai pada tujuan. Kenapa gitu ya? Karena saat kita jatuh cinta pada kesulitan, ya kita akan mencintai tujuan. Kurang lebih demikian. Saya lanjutkan. Nah ini, mengenali diri sendiri. Lalu langkah pertamanya seperti apa? Langkah pertamanya mengenali diri sendiri. Nanti di rencana studi saya akan tampilkan juga contoh rencana studi saya. Jadi di awal itu latar belakang. Kenapa kok kita mau lanjut studi? Kenapa kok kita mau untuk terus sekolah gitu misalnya ya. Baik itu lanjut studi untuk S1 maupun untuk S2. Kalau boleh tahu di sini rata-rata teman-teman dari studi S1, lanjut S1 atau lanjut S2 atau bahkan ada yang mau lanjut S3. Boleh diketikkan di kolom komentar sebelum saya lanjutkan. S2, oke, Kak Hafiz. S1, ada S1. Wah, Masya Allah, semangatnya. Oke, S1, ongoing S1. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih. S1, oke, S2. Rata-rata S1 dan S2. Jadi, saat kita benar-benar bisa gitu ya, tahu apa yang kita ingini, saat kita benar-benar paham, oh hal-hal kayak gini nih yang saya sukai. Maka saat pun kita jatuh, saat pun kita menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, kita akan tetap mencintainya gitu. Karena kita tahu tujuannya. Jadi seperti tadi, kita akan jatuh cinta bahkan itu pada kesulitan jika kita mencintai tujuan. Jadi kalau tujuannya aja kita masih belum relate dengan diri kita, masih asal sesuai dengan teman aja gitu ya, atau ya udahlah ngikut sahabat saya milihnya prodi ini, ya udahlah saya ikut juga gitu ya. Nanti ada kesulitannya, nanti ada tantangannya, akhirnya kita ogah-ogahan menyelesaikannya. Amit-amit gitu ya. Selayaknya puzzle teman-teman. Jadi bayangkan sekarang ini kita adalah sebuah puzzle besar. Setiap bagian dari puzzle itu adalah pengalaman hidup kita. Jadi waktu saat kita ikut lomba gitu ya, kita aktif di kelas, atau kita saat bangun bisnis, atau saat kita bantu orang tua gitu ya, ngejalanin apapun itu ya. Kalau kita nggak pernah melihat kepingan-kepingan itu dan mencoba menyusunnya, kita akan selalu ngerasa bingung jadinya. Jadi perlunya kita sejenak self reflection, perlunya kita sejenak menengok ke belakang dan menyusun kepingan pengalaman itu. Jadi kita akan lebih tahu, oh ternyata aku ini orangnya suka ya kerja tim. Oh ternyata aku ini orangnya ekstrovert ya, suka kalau diminta untuk berbicara di depan publik. Oh ternyata aku anaknya ini suka dengan seni. Oh ternyata aku bisa berkembang kalau diberi tantangan seperti ini, seperti itu. Ternyata aku paling bahagia kalau bantu orang lain. Dan itulah gunanya refleksi, biar kita nggak sampai salah arah, biar kita kemudian semakin tahu apa yang jadi minat dan bakat kita, nilai-nilai keterampilan kita gitu. Dan banyak sekali gitu ya tools-tools yang bisa membantu teman-teman untuk bisa self reflection. Jadi membantu self reflection diri itu banyak toolsnya. Nah, salah satunya ada MBTI, ada Strong gitu ya, Holland Code atau 16 personalities dan lain sebagainya. Nah, nanti di akhir tugasnya adalah teman-teman harus cek atau tes MBTI. Kak, saya udah tahu MBTI saya adalah INFJ atau apalah. Kita tes lagi. Kita tes lagi dan itu nanti yang menjadi tugas dari kelas hari ini. Saya akan ada 4 kelas. Nanti di akhir akan saya kasih hadiah gitu ya. Selain saya kirimkan contoh rencana studi saya di akhir, selain itu juga nanti akan ada reward untuk peserta teraktif selama di kelas saya gitu deh. Jadi rencana studi, contoh dari rencana studi punya saya akan saya kirimkan, saya akan berikan kepada teman-teman tapi di akhir. Dan di akhir kelas ini setiap kelas seperti yang sudah sebelum-sebelumnya akan selalu ada tugas-tugasnya. Dan tugas di kelas ini adalah mengisi MBTI.
Jadi kita refleksi seusai dari ini. Jadi malam minggunya teman-teman sangat-sangat semoga berkah gitu ya. Semoga bisa benar-benar membantu teman-teman meraih apa yang teman-teman impikan, bukan hanya beasiswa, tapi juga lebih mengenal diri. Kita akan lebih mudah mendapatkan hal yang kita ingini kalau kita kenal dengan diri kita sendiri. Jadi Allah sangat mencintai orang yang mengenali dirinya sendiri. Gitu deh. Jadi sekali lagi ya refleksi diri, kita identifikasi melalui berbagai tes, salah satunya MBTI terkait minat dan bakat kita, nilai-nilai dalam diri kita, apa yang bisa kita berikan dan kontribusikan kepada orang lain, keterampilan yang kita punyai seperti apa. Karena panduan kalau di Muslim ya, kalau di Islam ada namanya khairunas al-fauhum linnas. Orang sebaik-baik manusia adalah yang bisa berdampak gitu. Jadi harapannya adalah ya kita bisa menjadi salah satunya manusia-manusia yang berdampak, yang menjadi sebaik-baik hamba gitu deh. Dengan kita tahu nilai-nilai diri kita sehingga kita bisa memaksimalkan dan akhirnya bisa berkontribusi. Nanti kita tes MBTI bersama. Lanjut dulu. Oke. Nah, memilih program studi yang relevan. Ini dia teman-teman. Jadi memilih yang pertama, memilih program studi yang relevan, kita teliti kurikulumnya, kita pahami mata kuliah yang akan kita ambil, kita pelajari ya, pastikan sesuai dengan minat dan tujuan karir teman-teman semua, atau tujuan masa depan, atau apapun yang teman-teman inginkan di masa depan. Jadi kurikulum ini akan berbeda-beda. Kemudian juga apakah itu online atau tidak, apakah kelasnya malam, sehingga membantu dan tidak menghambat kesibukan kita lainnya. Seperti saya tadi, kesibukan saya setiap pagi sampai sore bekerja. Maka saya tidak menginginkan kuliah yang itu ada di siang atau sore hari. Ini akan menghambat atau ya saya akan tidak amanah atau tidak tanggung jawab dengan pekerjaan saya. Ini benar-benar harus di research, harus diteliti. Mempertimbangkan reputasi juga, bandingkan program dan lain sebagainya. Teman-teman bisa bayangkan gitu ya, kita sedang mau bepergian. Kita sedang mau bepergian, anggap aja tujuannya adalah kota kesuksesan gitu ya. Nah, program studi itu ibaratnya sebuah kendaraan. Mau itu teman-teman naik motor gitu ya, mau itu Mas Isran, panggilannya Mas Isran. Boleh Kak? Oke Oh Mas. ya, Mas Isran, mau itu Mas Isran naiknya pesawat, mau itu Mas Syarif naiknya mobil gitu ya. Semua tentu tergantung jaraknya, tujuannya, kemampuan kita. Makanya tadi perlunya self reflection. Itu ibarat kendaraan. Jadi kalau kita asal naik kendaraan gitu ya, pokoknya kendaraan yang lagi tren aja Kak. Pokoknya kendaraan yang bareng sama temen aja Kak. Bisa jadi malah kita nanti nyasar. Bisa jadi nanti sampainya jauh lebih lama. Bisa jadi kemudian kita berhenti di tengah jalan karena kendaraannya nggak sesuai. Maka kita benar-benar perlu cek apakah prodi yang kita pilih memang menjadi kendaraan terbaik untuk sampai ke tujuan karir kita, sampai di tujuan yang kita harapkan. Nah, tadi ya, tiga hal yang wajib dicek saat memilih prodi. Kurikulum, kita pelajari isi mata kuliahnya. Kita jangan cuma lihat judul jurusannya aja. Ya udahlah ya, saya maunya PSDM. Ini bener-bener waktu dicerca sama si apa interviewer. Serius, saya bener-bener ditanyain, kenapa ngambilnya PSDM? Kenapa nggak MSDM aja? Kenapa pengembangan sumber daya manusia? Kenapa nggak manajemen sumber daya manusia aja? Itu juga dijelaskan bukannya di esai, tapi di rencana studi. Jadi kalau teman-teman kemarin sudah dapetin mata mata kuliah, mata kelas esai gitu, itu udah selangkah lebih maju lagi, udah selangkah menjalankan gitu ya. Tinggal berikutnya rencana studi kita tuangkan lagi. Jadi dari esai kita tuangkan lagi di rencana studi. Lebih didetailkan lagi di rencana studi. Kurang lebih demikian nanti. Jadi harapannya teman-teman nggak cuma lihat judul jurusannya aja, tapi juga mencari tahu apa saja mata kuliahnya. Dan itu dituliskan di rencana studi. Nanti akan saya tampilkan rencana studinya seperti apa. Apakah itu sesuai dengan skill yang teman-teman ingin kuasai? Apakah topiknya sudah up to date dengan kebutuhan saat ini, baik itu kebutuhan industri maupun kebutuhan teman-teman gitu ya, dan lain sebagainya. Reputasi juga. Reputasi dan akreditasi itu bukan sekedar formalitas, tapi jaminan kualitas. Kalau program studi terakreditasi A gitu ya atau unggul ya artinya kurikulumnya memang udah benar-benar direview, dites gitu. Dosennya kompeten dan peluang beasiswa atau kerja juga jauh lebih terbuka. Terus juga kesesuaian dengan tujuan karir. Ini penting. Jadi kita tanyakan kembali apakah prodi ini membawa kita mendekat ke arah karir maupun suatu hal yang kita impikan. Apakah ada peluang riset magang atau koneksi alumni di industri yang kita tuju. Jadi harapannya kita nggak cuma mikir yang penting kuliah, yang penting lanjut studi karena saya bingung habis ini apa lagi. Enggak.
gitu ya. Harapannya nggak seperti itu, tapi benar-benar kita pikirkan setelah ini saya mau jadi apa, setelah ini saya harus berdampak yang seperti apa yang menjadikan diri kita jauh lebih bermanfaat gitu. Gitu deh teman-teman. Dan ya, eh, jadi kita pikirkan seperti itu tadi karena harapannya teman-teman memilih prodi bukan sekedar ikut-ikutan, tapi soal kesesuaian, soal keseriusan antara diri kita, cita-cita kita, dan jalan yang harus kita tempuh. Jadi kalau selama ini gitu ya Mbak Anissa gitu ya, riset mau pakai skincare yang seperti apa, dicek wajahnya. Oh, wajah saya ini termasuk wajah yang seperti apa, cocoknya pakai pakai cleanser atau pakai moisturizer, pakai skincare yang seperti apa, itu detail banget. Atau mungkin Mas siapa lagi ya selain Mas Syarif, Mas Farel, sorry, ya Mas Farel misalnya, mau nyari HP juga dicek harganya, spesifikasinya detail banget, sampai kita memakan waktu berjam-jam gitu ya, lihatnya, ngeceknya. Tapi kenapa enggak kita luangkan waktu yang sama untuk meriset masa depan kita? Salah satunya dengan memilih prodi ini. Gitu ya teman-teman. Jadi ayo kita jauh lebih serius lagi, kita benar-benar memikirkan lagi ini udah sesuai atau belum. Ya Kak, bukan hanya untuk melewati masa wawancara dengan interviewer, tapi juga ini adalah salah satu jalan untuk kita nanti menuju masa depan ya. Intinya tujuannya kayak gitu lah ya. Saya benar-benar merasakan bahwa kuliah ini ternyata benar-benar sejalan. Kalau kita sejalan karir saya, terus kemudian beasiswa saya, lebih-lebih juga kuliah saya, ini sejalan. Sehingga saat saya penelitian ya, objek saya adalah teman saya. Jadi objek saya adalah teman-teman sales saya. Saya seorang trainer gitu ya di salah satu perusahaan retail. Ya, yang jadi objek penelitian saya adalah mahasiswa sampean. Ya, anak-anak sales di tempat saya gitu. Nah, berikutnya memilih universitas yang tepat ya itu reputasi dan sumber daya. Intinya teman-teman, kalau kita udah tahu betapa pentingnya memilih prodi gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngerasain, sorry, disclaimer dulu. Kalau teman-teman ngerasain ini mah teori terus ya yang disampaikan sama Kak Fufah gitu, Kak Fufah. Ya, kita belajar dari awal dulu. Saya benar-benar mau ngetampar teman-teman, mau nge-reminder teman-teman pentingnya kita ya harus self reflection. Kita saling self reflection dulu sebelum nanti kita benar-benar langsung apply, langsung coba apply nulis rencana studinya. Kita langsung coba praktek nulisnya. Nah, kita coba reminder dulu, saling reminder apakah yang akan kita tuju udah benar-benar sesuai dengan diri kita. Kita saling self reflection. Lanjut ya, memilih universitas yang tepat. Ini kalau tadi kita udah tahu gitu ya, prodi yang bagus, yang tepat untuk diri kita. Berikutnya adalah gitu ya, prodi yang bagus aja gitu ya, tanpa universitas yang mendukung. Itu kayak ibarat punya bibit unggul tapi ditanam di tanah yang salah gitu. Jadi kenapa gitu? Karena memilih universitas itu juga nggak kalah pentingnya. Universitas bukan cuma tempat kuliah, tapi tempat kita akan tumbuh, tempat kita akan belajar, jatuh, bangkit, dan bangun jaringan terutama. Karena bukan hanya teori, yang saya rasakan lebih-lebih adalah koneksi dan struktur berpikir. Universitas itu selainnya tanah tempat tumbuh pohon impian. Jadi bayangkan diri kita adalah bibit gitu ya. Semoga bibit-bibit unggul gitu ya, bibit yang nanti dipohon untuk menjadi pohon impian. Kita sudah punya akar yang kuat, yakni minat dan nilai diri kita. Itu akar kita. Dan kita sudah tahu mau tumbuh jadi pohon apa. Itu selainnya prodi yang kita pilih tadi. Pertanyaannya, kita akan tanam bibit ini tadi di tanah yang seperti apa. Dan tanah ini adalah universitasnya. Kalau tanahnya ini subur gitu ya, kalau tanahnya sering diberi nutrisi, disinari dengan dukungan dosen, fasilitas yang bagus, komunitas yang sehat, maka kita akan tumbuhnya juga jauh lebih kuat. Tapi bayangkan kalau kita ditanamnya, kita bibit unggul, tapi ditanamnya di tanah yang tandus, fasilitas yang minim, dosen yang nggak responsif, alumni yang nggak ada relasi gitu ya. Maka tumbuh kita juga bisa sih tumbuh, tapi akan jauh lebih lambat gitu. Mungkin kita bisa sih tumbuh, tapi akan jauh lebih bekerja keras gitu deh. Maka penting untuk riset juga mau ditanam di tanah yang seperti apa diri kita. Karena reputasi bukan soal gengsi teman-teman, tapi tentang seberapa besar pengakuan ya tadi ya reputasi ini juga ya reputasi dan reputasi periksa lagi ranking universitas gitu ya, QS-nya, THI-nya dan kualitas pengajaran gitu ya.
Kenapa reputasi bukan soal gengsi, tapi tentang seberapa besar pengakuan kualitas universitas tersebut secara global. Ini juga nanti jadi pertimbangan kalau teman-teman apply beasiswa, ya jelas akan ditanyain kenapa, misalnya saya kenapa Erlangga, kenapa nggak ngambil UGM atau bahkan UI gitu juga. Ya kayak gitu juga. Bahkan kemarin juga sempat ditanyain, ya udah kalau kamu kerja ngapain harus kuliah? Kerja terus aja, nggak usah kuliah lagi. Buat apa kamu lanjut studi katanya gitu. Kalau saya nggak self reflection sebelumnya, kalau saya benar-benar nggak ngerti dan nggak kenal diri saya, mungkin akan lebih kesulitan menjawabnya. Gitu, lanjut ya. Kita cek kembali fasilitas penunjang akademik, apakah perpustakaannya lengkap, apakah ada laboratorium atau studi praktek yang bisa mendukung gitu ya nantinya kita prakteknya. Apakah ada ini terutama, apakah ada akses ke jurnal internasional dengan mudah? Bagaimana sistem belajar online-nya? Kalau memang online, bagaimana kalau teman-teman mungkin nyambi kerja, bagaimana sistem apabila di sana untuk mahasiswa yang bekerja dan lain sebagainya? Karena pengalaman belajar bukan cuma dari kelas, tapi juga dari akses ke sumber daya belajar yang memadai. Jadi sekali lagi, universitas ini itu benar-benar jaringan alumni gitu ya. Dengan jaringan alumni yang kuat, ibaratnya punya saudara-saudara yang sudah lebih dahulu membabat alas gitu, membabat hutan. Kita tinggal ngikutin aja, kita tinggal ini jalannya udah bener belum? Nah kayak gitu tuh. Tinggal memanggil kita. Jujur teman-teman, pekerjaan pertama saya jadi seorang trainer gitu ya. Waktu itu di salah satu startup aplikasi pertanian, itu juga karena alumni. Saya dipanggil oleh kakak senior saya. Di sini ada loker. Kayaknya kamu cocok di sini. Karena kita dulu, karena kami dulu sempat ikutan lomba KTI bareng gitu ya. Karena kami dulu sempat apa istilahnya presentasi bareng, presentasi kamu cocok, kamu sepertinya cocok jadi trainer. Waktu itu seperti itu. Jadi alumni yang memadai itu benar-benar sangat bisa jadi mentor, penghubung ke peluang kerja. Bahkan salah satu alumni saya juga menjadi pembimbing proposal tesis saya sekarang. Jadi kita renungkan lagi sebentar, sudahkah kita mencari, kita meresearch gitu ya, reputasi kampus impian kita seperti apa, fasilitas pendukung di tempat kita nanti akan belajar seperti apa, apakah ada alumni dari universitas ini yang benar-benar sudah sukses dan di bidang yang kita minati kayak gitu. Kayak gitu deh. Karena lingkungan yang tepat sekali lagi bisa membuat potensi kita jauh lebih berkembang lebih cepat. Dan ingat, beasiswa unggulan layak untuk orang yang tahu di mana ia akan bertumbuh. Ia ingin bertumbuh, bukan hanya di mana dia bisa kuliah. Kayak gitu. Saya lanjutkan. Nah, ini dia strategi aplikasi dan persiapan studi. Baik itu teman-teman apa namanya mau apply di universitasnya maupun mau apply di sebentar, sebentar agak loading. Zoom saya loading, sorry. Oke, sudah. Baik itu teman-teman mau apply di universitas maupun teman-teman mau apply di beasiswanya gitu ya. Karena dan ini teman-teman harus tahu detail terkait di universitas bukanya kapan aja, apakah nanti nutut buat ngirimkan LOA gitu ya di apa namanya surat keterangan lulus di beasiswa. Karena beasiswa unggulan mengharuskan teman-teman sudah harus keterima. Jadi teman-teman bukan hanya kalau mungkin teman-teman LP mereka hanya menyiapkan fokus di beasiswa gitu ya maunya nggak pakai LOA itu kan kalau di LPDP bisa ya untuk sebentar ada peringatan. Kalau di LPDP kan nggak perlu ya renew ya Allah sebentar ada. Hmm, oke. Saya kepental mohon maaf saya share screen lagi. Oke deh lanjut ya. Jadi sekali lagi em, tadi timeline tuh benar-benar harus detail. Apa dan setiap universitas itu berbeda-beda. Kalau di tempat saya Unir mah enak gitu ya, hampir tiap bulan ada pembukaan pendaftaran untuk magister. Tapi banyak juga di universitas lain yang itu hanya satu semester satu kali, dua semester sekali gitu. Dan tentu tesnya yang sangat-sangat ada juga struggling kayak di UI gitu, harus simak UI yang wow gitu ya. Atau di tempat-tempat lain juga. Kita harus detail untuk itu. Jadi sekali lagi daftar universitas atau daftar beasiswa itu kayak kita ikut perlombaan. Jadi kita bayangkan kalau kita mau ikut lomba, lomba lari maraton aja gitu ya.
hadiahnya nanti akan cukup besar. Tapi kalau teman-teman datang ke garis start dengan pakaian seadanya, nggak pemanasan, nggak latihan, kira-kira peluang menangnya kecil atau kecil banget? Boleh sambil on mic kok. Kecil ya, De Anissa. Iya, bakal lebih kecil tentunya. Ya, sama halnya dengan kita mendaftar universitas, sama halnya dengan kita mendaftar beasiswa unggulan, kita perlu datang ke arena ini dengan persiapan yang jauh lebih matang, strategi yang jelas, dan kepercayaan diri yang dibangun dari usaha, bukan cuma harapan kosong. Karena rezeki nggak datang ke yang sekedar penuh pengharapan, tapi yang benar-benar menyiapkan. Jadi beasiswa bisa didapatkan bukan soal kita karena kita pintar, aku lo paling apa ya, paling selalu jadi ranking satu di kelas gitu, atau saya ini paling membutuhkan loh Kak. Saya ini anak KIPK, bukan soal itu, tapi soal siapa yang paling siap menunjukkan diri kita layak, dirinya layak gitu ya. Salah satunya dengan mempersiapkan dengan penuh maksimal gitu ya. Nah, apa aja persiapannya gitu? Dokumen aplikasi kita siapkan transkrip, esai, rekomendasi dengan cermat gitu ya. Kemudian tes kemampuan juga kalau di UNER sendiri ada dua pilihan jalur, ada itu jalur tes maupun jalur non-tes. Kalau saya jalur non-tes, saya harus menyiapkan TOEFL minimal 450 atau 500, TPA minimal juga 500-an kayak gitu. Pun juga di apa namanya? Di UBU, di BU juga beasiswa unggulan juga mengharuskan teman-teman harus punya UKBI, ujian kemahiran bahasa Indonesia atau selainnya TOEFL gitu ya, bahasa TOEFL tapi versi Indonesianya itu tuh yang wajib. Kak, tapi saya punya loh Kak sertifikat TOEFL ITS-nya itu akan jauh lebih oke. Jadi jujur teman-teman, saya itu sebenarnya targetnya ya semua beasiswa saya daftarin, saya detilin, saya bikin tabel gitu ya. Mulai dari timelinenya, nama beasiswanya apa, timelinenya, kemudian bagaimana syarat-syaratnya, ketentuan semuanya saya detailkan. Saya daftarin semuanya. Saya daftar LPDP, gagal 2 kali. Saya daftar BPI, tapi gagal karena BPI juga mengharuskan LOA dan saya gagal di LOA-nya, gagal di universitasnya. Saya daftar di BIB karena saya gagal karena saya bukan anak UIN gitu ya ternyata harus mengharuskan itu. Tapi saya coba daftarin aja, ternyata tetap gagal dong tentunya. Akhirnya alhamdulillah rezekinya di BU. Tapi karena sudah daftar di sebelum-sebelumnya, persiapan saya lebih matang, evaluasi diri saya jauh lebih detail lagi. Nah, jadinya saya sertakan TOEFL saya. Kak, apakah TOEFL itu wajib di BU? Sebelumnya iya, tapi sekarang sudah tidak. Yang diwajibkan adalah UKBI. Tapi apabila teman-teman melampirkan beasiswa unggulan, ya tentu, beasiswa unggulan melampirkan TOEFL, ya tentu gitu ya, akan jadi nilai plusnya. Gitu deh. Kemudian referensi, kita cari rekomendasi dari dosen atau atasan. Ini baik mendaftar universitas untuk teman-teman S2. Kalau S1 nggak perlu sepertinya ya. S1 nggak perlu. Maupun di beasiswa unggulannya. Ini benar-benar wajib. Rekomendasi baik itu dari dosen, dari guru SMK untuk S1, maupun dari atasan gitu ya. Kalau saya sempat, karena saya bekerja, saya lampirkan dua-duanya. Saya lampirkan rekomendasi baik itu dari dosen pembimbing saya saat S1, maupun juga dari atasan saya. Jadi benar-benar, ini loh Fufa, bahkan ke atasan itu saya tuliskan, saya kasihkan rencana studi saya. Ini loh rencana studi saya Ah, nanti Pak. Jadi sekalipun saya bekerja, saya akan tetap komit kok Pak menjalankan pekerjaan saya ini laci. dengan maksimal. Saya akan tetap komit juga menjalankan Tadi studi laci. saya dengan maksimal. Saya nanti kasih bukti seberapa saya Laci serius TV. menjalankan kedua ini. Gitu deh. Kak Maida boleh saya dibantu unmute dulu. Lanjut teman-teman. Nah berikutnya referensi tadi ya sudah mencari rekomendasi dari dosen atau atasan. Tidak terasa kita udah 43 menit. Saya lanjutkan. Wawancara juga kita persiapkan diri kita untuk seleksi masuk dan wawancara. Ini juga saya bikin tabel perkiraan wawancara. Pas lagi sekarang juga banyak AI gitu ya, mulai dari ChatGPT, Gemini, DeepSeek, dan masih banyak lagi. Ya udah, tinggal tempel aja esai kita, tempel aja rencana studi kita, buatkan beberapa contoh pertanyaan yang akan ditanyakan oleh reviewer scholarship saya. Buatkan juga jawabannya yang cukup nanti detailkan aja promnya, dia akan membuatkan. Dan kita tinggal latihan aja. Sekarang tuh lebih dipermudah. AI itu bukan membodohi kita ya, asal kita benar-benar tahu cara menggunakannya. AI justru mempercepat
proses kita, membantu pekerjaan kita. Jadi mempersempit lagi waktu yang kita gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kita gitu. Jadi mindsetnya seperti itu, bukan membodohi diri, tapi membantu apa lagi? Mengurangi waktu kita untuk menyelesaikan pekerjaan gitu deh. Gitu ya. Apapun sekarang kita lingkupkan aja AI dan lain sebagainya ini karena cukup membantu memang. Selanjutkan. Nah, ini menyusun rencana studi yang matang, buat jadwal teratur setiap hari. Ini bukan hanya soal menyelesaikan esai, belajar untuk UKBI, belajar untuk TOEFL, atau menyelesaikan rencana studi. Pokoknya dalam sehari gitu ya, wajib teman-teman tuh bikin jadwal, misalnya pagi after sholat subuh gitu ya. Mulai dari jam 5 sampai jam 6, saya fokus nyicil untuk persiapan studi saya, untuk persiapan scholarship saya gitu. Jadi disiplin dalam mengatur waktu belajar. Saya mau sekian, jangan jangan terlalu banyak misalnya, wah ini H-1, saya full sehari ngerjakan ini. Nah, seringnya seperti itu. Akhirnya banyak yang terlewat, akhirnya banyak yang kemudian karena kebut semalam gitu ya, SKS sistem kebut semalam, kebiasaan seperti itu, akhirnya yang terjadi adalah banyak yang keskip, ada aja yang keskip, bukan banyak ya, pasti ada aja yang keskip, sehingga ya suatu hal itu bahkan kemudian menjadikan kita gagal dan lain sebagainya. Jadi mending sedikit demi sedikit, tapi benar-benar begitu maksimal dan nggak ada yang keskip, ketimbang satu hari full tapi akhirnya banyak yang keskip karena kita juga buru-buru dikejar waktu. Manfaatkan sumber daya. Jadi adanya perpustakaan, adanya laboratorium, konsultasi, adanya dosen gitu ya. Ini kita manfaatkan. Kita tanyain, kita minta rekomendasi, kita juga minta saran, masukan dan insight dari beliau. Cari mentor. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang udah hadir di sini, ada 30 orang gitu ya, hadir pada malam hari ini, teman-teman saya kira sudah cukup tepat gitu ya. Teman-teman punya mentor saat ini, teman-teman punya tutor, saya boleh banget ditanyain apapun. Kak, saya mau tanya perihal karir. Kak, saya mau tanya perihal persiapan beasiswa PC aja. Insya Allah saya akan terbuka, teman-teman. Selagi memang saya bisa memberikan atau membantu gitu ya, memberikan insight, membantu teman-teman, insya Allah saya siap kapanpun. Chat aja gitu ya. Nomor saya ada, ataupun Instagram, DM, atau apapun. Teman-teman kalau follow IG saya follow back nanti ya gitu ya. Jadi dengan punya mentor ini juga selangkah lebih baik gitu ya. Teman-teman nggak bikin ya harapannya tadi ya self reflection udah membantu teman-teman mengenali diri. Berikutnya adalah meminta rekomendasi. Apakah jalan karena jujur kami sudah menjalani. Kayak gini bener nggak sih Kak? Kayak gini udah oke nggak sih Kak? Gitu ya. Jadi bukan kami yang paling berpengalaman, tapi kami sudah mengetahui, kami sudah mengalami kegagalan-kegagalan sehingga insya Allah kami bisa mengarahkan gitu. Kami bisa sedikit banyak ngasih insight buat teman-teman. Nah, tipsnya gimana? Tips sukses selama studi gitu ya. Manajemen waktu, ya kita gunakan teknik Pomodoro. Kak pengen scroll-scroll, jujur teman-teman ya. Instagram dan TikTok saya itu tak hapus, kecuali pas butuh. Kayak pagi tadi, sore tadi saya pengen, itu upload reminder malam ini akan ada kelas gitu ya. Saya mau tag Yo Asah dan juga bootcamp biasa unggulan. Nah, itu baru saya download tuh. Tujuannya apa? Biar nggak sampai scroll gitu. Itu nggak kerasa tapi menghabiskan waktu. Kalau mau scroll gimana? Nggak apa-apa, tapi kita gunakan teknik Pomodoro. Jadi Pomodoro, Pomodoro gitu. Jadi misalnya 25 menit kita ngerjakan fokus, habis itu scroll 10 menitan, fokus lagi 25 kita timer gitu ya. Ini juga jauh lebih eh, sangat efektif, itu sudah terbukti. Aktif berpartisipasi, terlibat dalam diskusi dan kegiatan akademik dengan teman-teman aktif gitu ya, dengan teman-teman terlibat, akhirnya kita merasahi, kita akhirnya lebih mengenali gitu. Oh iya ya, gitu. Saya tuh memaksa diri saya kalau di kelas untuk terus aktif bertanya dan lain sebagainya. Ngantuk-ngantuk, oh harus tanya minimal satu pertanyaan. Dengan sekalipun saya betul-betul nggak paham gitu ya, setidaknya dengan tanya, akhirnya fokus saya makin ya semakin fokus gitu ya, sekalipun lelah karena bekerja seharian, makin fokus jadinya. Karena kan udah dijawab nih, udah tanya, memaksa untuk memberanikan diri bertanya gitu ya. Yang pertama, yang kedua juga akhirnya merasai, oh ternyata seperti ini. Akhirnya kan ada penekanan-penekanan lagi dari dosennya. Ini loh yang saya maksud. Ini loh yang kamu tanyain, ini jawabannya. Jadi seperti itu. Harapannya teman-teman juga aktif, habisnya juga kita tinggal diskusi tanya jawab. Ini udah jam berapa? 49.
Networking, sekali lagi, wow, saya sangat-sangat bersyukur, saya sangat-sangat sangat another level about grateful ya, another level grateful dengan saya mendapatkan beasiswa unggulan. Saya nggak cuma dapetin duit atau duit bulanan ataupun gratisan sekolah, tapi lebih-lebih adalah saya dapat keluarga. Saya kalau seharian lelah bekerja gitu ya, dengan ketemu teman-teman sesama beasiswa, apalagi saya juga masuk ke kelurahan beasiswanya, mereka benar-benar jadi keluarga buat saya. Benar-benar ngecas energi semangat saya seperti itu. Ini saya juga lagi ketemu sama mereka. Dengan ini saya lagi di tempat ruang kami biasanya untuk ketemu sama teman-teman kelurahan beasiswa unggulan. Eh, nanti deh saya tampilin deh. Ini nih, saya mau tampilin sebentar. Just dulu, eh, no. Nah, ini dia. Nih, ini adalah teman-teman beasiswa unggulan. Gitu deh. Jadi senang sekali sekalipun hari ini saya bekerja, teman-teman. Jadi setengah hari bekerja, habis itu saya ke sini, saya ketemu sama teman-teman beasiswa unggulan gitu ya. Harapannya dengan sekalipun habis ini tesisan, bingung dan lain sebagainya, tapi dengan ketemu mereka, akhirnya kita diskusi lagi, ya ada lah terus idenya gitu. Pengalaman magang juga ya, dengan teman-teman dapetin pengalaman magang, dapat magang gitu atau punya ngambil magang. Nah, ini juga nanti akan membantu kita tahu gimana sih kehidupan di pekerjaan itu. Karena selayaknya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ibaratnya nih ya, kalau sekolah, kita kuliah, itu ibaratnya kalau kita berenang tapi di kolam renang. Ibaratnya kita berenang di kolam renang. Jadi kita masih tahu nih, ujung lantainya tuh seberapa dalamnya kita masih tahu. Bahkan gitu ya, misalnya di Aulir gitu ya, atau di siapa lagi ya yang belum saya panggil, saya coba. Di Zalfa gitu misalnya, hampir kelelep gitu misalnya. Masih ada dosen, masih ada guru yang membantu gitu. Tapi bayangkan kalau kita renangnya di laut lepas. Itu adalah suatu, itu analogi saat kita bekerja. Di laut lepas, jangankan kita ingin dibantu. Teman kita yang mau membantu aja juga berpikir dua kali. Kira-kira aku juga aman nggak ya? Seperti itu. Jadi benar-benar dibutuhkan ilmu untuk lebih beradaptasinya, ilmu untuk kemudian kompetisi dan lain sebagainya gitu deh. Jadi kalau sekolah kuliah ini ibaratnya masih berenang di kolam renang yang kita tahu kedalamannya seberapa, kita masih bisa nyentuh lantai kolam renangnya dan masih ada yang bantu kita saat kita kelelep gitu. Tapi kalau bekerja itu udah di lautan lepas yang kita nggak ngerti seberapa lama kita bisa berenangnya, seberapa kita em, atau berharap ada yang bantu juga nggak akan mungkin kalau kecuali kita benar-benar diri kita yang bisa beradaptasi untuk hal itu. Jadi magang ini benar-benar ngasih kita insight, ngasih kita pandangan, oh gini ta lingkungan kerja. Jadi kalau teman-teman ada waktu buat magang, ambil. Kalau ada waktu untuk internship, ambil. Itu nanti juga saya jelaskan di next slide ya. Yuk, ternyata udah sedikit lagi waktunya 52. Saya cepetin lagi, teman-teman. Ini angka penggaruan karena di sini bukan hanya riset studi, rencana studi, tapi juga karir gitu ya. Maka saya sedikit jelaskan bagaimana karir juga. Nah, ini teman-teman. Data karir kita. Tapi kan nggak sebanyak tahun 2023, 2022, Kak, gitu ya. 7,2 juta. Nah, tentunya 2025 teman-teman tahu bersama. PHK benar-benar merajalela dimanapun industrinya. Jadi ini adalah angka pengangguran 2014 hingga 2024. Tahun 2024 7,2 dan tahun 2003 ini 7,3 juta penganggurannya. Ya, 4,82%, berarti kalau sekarang sekitaran 5,80-an persen. Tapi jangan khawatir, jangan begitu risau. Karena pemetaan industri juga cukup luas. Pemetaan industri juga cukup banyak. Misalnya nih, sebentar, kok kembali. Misalnya saya sambil manggilin adik-adik satu-satu. Misalnya di Najwa, saya lebih sukanya di kesehatan, ada gitu ya. Saya lebih sukanya di industri, di Haura, di Rahmas misalnya. Saya sukanya di telekomunikasi. Saya suka menjadi pembawa berita. Selamat pagi pemirsa, bersama lagi dengan saya Rahma, misalnya ya, dan lain sebagainya. Cukup banyak pemetaan industri. Asalkan teman-teman tahu tadi, self reflection diri dulu. Oh, Rahma, saya lebih sukanya di sini loh, Kak. Ya udah, fokus di situ. Fokus ngembangin diri, ngimprove diri di ranah itu. Oh, saya sukanya di training and development. Saya suka di L&D, learning and development. Saya ngambil bootcamp-bootcamp gitu ya. Waktu itu di sebut merek nggak ya? Ya udahlah. Di My Skill.
MySkill cukup murah waktu itu ya. Banyak sekali istilahnya startup-startup juga yang memberikan internship, memberikan bimbingan-bimbingan untuk persiapan kerja juga. Jadi saya ngambil kelas di sana, saya pelajari bagaimana sih di LND itu, Learning and Development gitu. Karena saya udah ngerti saya sukanya di mana, saya fokus nyari kerjanya di situ. Kak, bukannya karena sekarang PHK merajalela di mana-mana, ya udahlah asal dapat kerja, akhirnya saya daftarin aja. Iya, kita nggak ngerti rezekinya di mana. Iya, kita nggak tahu kemudian eh, kita ini dapatnya rezeki yang seperti apa. Tapi sekali lagi teman-teman, bekerja itu selainnya di apa namanya tadi, di lautan lepas gitu ya. Selainnya di lautan lepas yang cukup banyak tantangannya, cukup banyak nggak tahu kita hadapi ikan hiu atau ikan paus. Iya, kalau ikan lumba-lumba nggak apa-apa gitu. Ikan hiu gimana dimakan jadinya gitu ya. Dimakan teman, digoreng isu kita dan lain sebagainya. Tapi dengan kita tahu tujuan kita, kita tahu passion kita gitu ya. Saat kita dapetin kesulitan, kita akan tetap jatuh cinta karena kita mencintai tujuannya. Seperti tadi yang saya sampaikan. Kayak gitu, teman-teman. Ya, sekali lagi pemetaan industri cukup banyak. Ini ini saya sudah tampilkan berikutnya. Nah, ini jenjang karir. Jadi seperti lagi saya sampaikan, kalau misalnya saya mau manggilin adik-adik juga. Kalau misalnya Dek Syasha udah pernah internship, udah pernah magang, ini satu langkah jauh lebih baik. Jadi peluang mendapatkan pengalaman praktis dan membangun jaringan, ya, kalau ternyata Dek Syasha selama magang ternyata menjadi pribadi yang cukup antusias, cukup termotivasi bekerja, bekerjanya bagus, ya mungkin nanti akan diproyeksikan menjadi junior atau asisten atau staff gitu ya. Jadi magang ini menjadi selangkah lebih baik kalau udah misalnya nanti lulus gitu ya, magang, internship, habis itu lulus kuliah, ya, kemudian teman-teman bisa menjadi staff gitu ya. Staff ini mulai membangun karir dengan peran yang lebih bertanggung jawab gitu ya. Cuman kita tidak diberikan suatu tanggung jawab untuk mengambil keputusan gitu aja. Tapi kita akan mulai punya banyak peran, kita akan mulai banyak dapat tanggung jawab gitu. Baru kemudian teman-teman akan dipromosikan menjadi seorang leader. Jadi sekali lagi kalau di Hafizah Khairina misalnya baru pertama kerja, kemudian besok saya mau jadi CEO. Nah, pelan-pelan dulu. Kita akan ada namanya path career. Nah, ini path careernya. Dimulai dengan internship, kemudian jadi staff atau junior, baru kemudian dipromosikan menjadi seorang leader gitu ya. Nah, nanti kalau udah jadi leader, ini akan diberikan banyak tanggung jawab untuk mengambil keputusan. Kalau udah jadi leader, kita nanti bisa dipromosikan untuk menjadi manajer. Nah, jadi manajer akan memimpin berbagai leader, areanya akan jauh lebih luas gitu ya. Dan ini nanti tanggung jawabnya untuk mengambil keputusan jauh lebih besar lagi. Saat kita mengambil keputusan, maka kita benar-benar harus menghadapi konsekuensi-konsekuensinya juga. Kayak gitu deh. Nanti kalau udah manajer, akan namanya direktur atau C-level, gitu, menentukan arah, strategi perusahaan secara keseluruhan, dan lain sebagainya. Hingga sampai head of, dan lain sebagainya. Amin, amin ya. Semoga teman-teman semua yang di sini berkesempatan gitu ya. Menjadi seorang atasan, baik itu di perusahaan sendiri maupun di perusahaan tempat bekerja. Ini sedikit informasi terkait karir ya. So, what should I do? Terus bagaimana seharusnya aku bisa melakukan? Baik itu persiapan untuk jenjang karir maupun jenjang studi. Ya, tadi kita harus tahu dulu siapa Isran itu, siapa Farel itu, siapa Dery itu, siapa Zulfa itu, siapa Nazwa, siapa Fufah ini gitu ya. Kalau udah tahu diri kita, kita udah self reflection, nah baru deh besok kita mulai ya nulis-nulisnya lagi. Kita tahu tujuan kita apa dan akhirnya kita tahu apa yang kita lakukan gitu. Nah, tadi ini saya tampilkan lagi. Makanya kita kenali diri kita, minat bakat kita, nilai-nilai diri kita, keterampilan kita. Nanti saya sertakan terus MBTI-nya. Saya lanjutkan. Sekarang udah jam berapa? 2 menit lagi ya. Ini dia, menjelajahi arah karir. Kita riset pekerjaan dan industri. Tadi udah saya tunjukkan juga. Pemetaan industri banyak sekali. Teman-teman harus tahu. Oh, jurusan saya adalah apa namanya biomedical engineering misalnya. Cocoknya di industri mana gitu ya. Pelajari sejak saat itu juga. Wawancara profesional juga. Jadi saya dulu juga mencoba untuk
nge-DM-in di LinkedIn itu. Jadi yang pekerjaannya setara dengan saya tanyain di LinkedIn. Ternyata juga jawabin kok. Nggak sepelit itu orang-orang yang nggak kita kenal ya. Ya mungkin pasan orang baik juga. Tapi ya bisa teman-teman jalankan. Kalau mungkin teman-teman ada yang tertarik dengan LND, Learning and Development, boleh banget curhat, diskusi dengan saya, chat aja. Insya Allah pasti akan saya jawab. Jadi dengarkan pengalaman langsung dari senior, rekan atau kenalan, gimana pengalaman karir mereka di sana, seperti itu. Ikuti magang atau shadowing tadi ya, menjadi salah satu langkah teman-teman jauh lebih maju gitu. Lanjut, menentukan arah apa ini saya nggak kelihatan. Menentukan arah karir, visualisasi masa depan. Jadi saya itu di kaca saya, kalau mungkin saya sekarang lagi di kos gitu ya, saya tunjukkan di kamar saya tuh banyak sekali tulisan-tulisan, baik itu tulisan gimana arah perjalanan saya. Tahun ini saya harus apa, berikut-berikutnya seperti apa. Dan kalau di kaca, isinya adalah afirmasi, visualisasi masa depan saya. Setiap pagi saya baca. Siapa perempuan di sini yang nggak suka ngaca? Saya percaya di Aulia gitu ya, di siapa lagi yang perempuan, di Maida, di Zulfa, di Nazwa gitu, di Gracia, di siapa lagi yang perempuan, bro, cowok aja suka ngaca mbak, apalagi perempuan gitu ya. Karena saya suka ngaca, saya tempelin di kaca saya. Saya adalah pribadi yang baik, saya akan terus bersemangat menjalani setiap hari saya dan lain sebagainya. Saya memvisualisasi masa depan saya gitu ya. Jadi harapannya ya tentu dengan kita berpikiran positif, lingkungan kita juga ikut menyetabilkan itu. Karena atmosfer-atmosfer positifnya juga akan membersamai diri kita. Gitu deh. Ya visualisasi masa depan kalau bisa tempel di kaca, di kamar, biar benar-benar itu bukan hanya menjadi pengharapan, tapi menjadi suatu keniscayaan kejadian. Amin. Gitu deh. Riset karir tadi ya, sama tujuan karir, kualifikasi, survei gaji, itu juga salah satu. Kira-kira seperti apa nanti gajinya biar semangat ngejalaninya tadi ya. Ya, kalau kita mencintai tujuan, kita sekalipun kesulitan pun tetap kita hadapi, nggak apa-apa gitu. Lanjut, self reflection. Nah, ini tugasnya teman-teman ya. Bagaimana saya menilai diri saya saat ini dalam aspek minat? Boleh di screenshot dulu ini, di screenshot. Ini nanti yang akan saya tampilkan di apa namanya? Tugas harian. Habis ini saya kirimkan tes MBTA. Bagaimana saya menilai diri saya saat ini dalam aspek minat, nilai, dan keterampilan? Bagaimana hasil dari tes MBTA saya gitu ya. Nanti dituliskan, nanti saya kirimkan linknya. Apa langkah nyata yang akan saya lakukan setelah mengikuti sesi ini? Oh, saya akan menuliskan rencana studi dan lain sebagainya. Tulis detail gitu ya, minta tolong. Ini jadi tugas hari ini. Besok kita ketemu lagi tentunya ya. Sampai di sini sebelum saya lanjut ke next session. Ada pertanyaan sambil saya nunjukkan beberapa contoh-contoh. Silakan, ada pertanyaan dari adik-adik. Sesi pertanyaan ini. Kita sampai jam 9 lebih 10-an seperti tadi kita mulai 8.10, kita itu 9 lebih 10. Silakan di Syifa. Sambil saya tampilkan ya, sambil saya cerita. Oke, halo, selamat malam Kak. Selamat malam, Dek Syifa. Bagaimana pertanyaannya? Eh, Kak, boleh gak saya nanya terkait tentang skill sama potensi diri gitu? Boleh Soalnya saya banget. tuh kan satu, sekarang mau semester 3, sekarang baru semester 2, mau semester 3. Nah, di sini tuh saya tuh mau cerita gitu. Waktu SMA, dari SMP sampai SMA tuh saya udah kayak udah di apa namanya tuh udah ujian kayak ujian-ujian tes-tes minat bakat kayak gitu. Karena orang tua saya kebetulan juga yang mengujinya gitu waktu SMP. Karena orang tua saya bisa. Ya, terus yang kedua waktu SMA tuh itu diwajibin semuanya tes minat bakat. Tapi yang waktu SMA itu tidak sesuai dengan minat bakat saya gitu. Jadi jurusannya juga pas saya masuk ke kuliah juga nggak sesuai. Waktu pas SMA itu saya tuh dites tuh waktu di SMA tuh saya tuh bagusnya itu di hukum, pokoknya tentang sosum gitu ya teh. Tentang sosum. Terus kalau semisalnya saya setelah lulus itu SMA saya tuh orang tua saya masih kurang percaya gitu. Akhirnya saya tes lagi. Terus pas dicek tuh ternyata saya tuh cocoknya ke farmasi. Tapi diri saya tuh pengennya itu ilmu komunikasi. Tapi selama tes-tes UTBK tuh gak lolos ilmu komunikasinya tuh. Pokoknya semuanya tuh gak lolos dari UTBK, saya gak lolos ilmu komunikasi. Abis itu saya nyobain Mandarin pun ilmu komunikasi gak lolos, masih gak lolos ilmu komunikasi. Saya coba, kata orang tua saya, coba aja disain lagi. Saya ngambil teknologi pangan. Ternyata yang universitas pertama saya diundang
itu jalur undangan di Telkom. Yang kedua, itu saya mandiri lolos dua-duanya. Yang kalau di Telkom itu saya dapat beasiswa, cuman saya tidak tidak mengambil ada suatu hal yang saya nggak ada sesuatu yang saya nggak bisa ambil. Nah, setelah saya masuk universitas di Universitas Siliwangi di Tasikmalaya, karena saya kebetulan ada di Tasikmalaya, jadi saya balik lagi ke habitat saya. Karena dulu SMA-nya saya di Jawa Tengah, saya merantau. Nah, habis itu saya tuh kayak mikir, dari semester 1 tuh emang saya udah aktif, Kak, dari mulai saya semester 1 tuh ikut UKM Panahan, abis itu yang kedua UKM KIM. KIM tuh kayak karya tulis, karena emang dari dulunya waktu SMA-nya pun untuk membuat karya tulis. Jadi terbiasa itu untuk Suaranya agak putus-putus ya. Halo Desyifa. Oke, suaranya hilang. Teman-teman, suara saya terdengar jelas? Di Syarif, suara saya aman masih? Atau di Isran yang cek apa oke. suara saya dengar. Udah. Oke, udah. Di KTI tadi, saya sering mengikuti KTI saat ya, lanjut. Bagaimana? Habis itu juga Nah, hilang. ikut Oke. sini di universitas juga, ikut tim, kayaknya jaringannya deh. Masih terdengar nggak suaranya, Kak? Sudah terdengar. Coba dilanjut lagi. Saya lanjut lagi ya, Kak. Iya. Oke. Habis itu tuh saya mikir ternyata apa yang jalani sekarang tuh diri saya tuh gak happy, cuman semuanya itu juara gitu. Dari sisi Oke. apapun juara, tapi saya nggak happy, jadi saya nggak tahu potensi diri saya tuh di mana. Waktu SMA saya tuh bela diri. Waktu SMP saya Panahan, terus saya lanjut lagi di Universitas Panahan juga. Tapi saya tuh gak bahagia, tapi saya tuh bingung saya tuh dari di mana kelebihannya. Jadi saya tuh nggak tahu. Sekarang saya tanya ke diri saya kenapa milih teknologi pangan? Saya pun bingung, nggak tahu kenapa bisa, nggak tahu kayak ya udah takdir aja mungkin. Jadi Iya. saya nggak tahu ke depannya mau mau misalnya study plan tuh nggak tahu karena aku udah di Oke. posisi juara iya, tapi aku nggak suka. Jadi gimana? Oke deh Terima Syifa. kasih. Terima kasih kembali. Senang sekali deh Syifa mau bercerita. Mungkin ini juga akan relate dengan beberapa teman-teman lainnya. Ini kayaknya program studi saya yang udah saya ambil S1 ini nggak sesuai deh Kak. Udah sejauh ini saya sampai udah semester 3 atau mungkin ada yang semester 5. Ini nggak sesuai deh. Nggak usah khawatir. Dulu jujur saya juga percaya banget, relate banget Kak. Nah, makasih nih Syifa udah mau cerita. Ternyata banyak teman-teman yang relate ya. Oke. Jadi jujur saya juga pribadi kalau di Siva ternyata orang tuanya sangat mendukung, support, bahkan membantu. Ini loh kita tes dulu. Kamu ini cocoknya di yang mana? Itu another level yang udah lumayan banget ya punya orang tua seperti itu privilege gitu di Siva. Udah membantu dari awal tahu dulu saya pribadi bener-bener nyari-nyari sendiri kayaknya cocoknya di sini gitu. Apalagi saat SMA juga sudut pandang kita terhadap prodi juga nggak begitu luas. Mungkin waktu itu juga di zaman saya ya untuk research program studi di universitas ada apa aja itu juga nggak begitu banyak info yang bisa dapatkan dengan mudah di internet gitu ya. Sehingga saya juga jujur ngerasa agak tersesat di ekonomi pembangunan gitu ya. Nggak suka ekonometrika, nggak suka ini itu. Ya, tapi pas lomba LKTI juga menang aja. Ternyata ya saat kita mencoba memaksa menjalani, mencintai, ya pasti ada aja kok dapatnya usahanya atau mungkin kemudian apa ya nggak begitu sia-sia juga kerja kerasnya tapi saya juga mencoba untuk tetap menanyai diri saya apa yang paling saya suka kalau di Siva tadi sukanya di Ilkom gitu ya nggak apa-apa kok misalnya sekarang di farmasi tapi tetap mencoba untuk daftar di jurnalistik daftar di menjadi pewarta jadi pembawa berita gitu ya. Oh, ternyata cocok it's okay ya udah itu yang nanti mungkin akan membantu kita meraih impian kita. It's okay kalau teman-teman sekarang ngerasa nggak sesuai, nggak relate dengan program studi teman-teman. Tetap kejar aja apa yang teman-teman sukai.
barangkali itu akan menjadi kemudahan teman-teman. It's okay. Dan di tempat kerja, CV yang berbobot, CV yang bagus, atau program studi yang sesuai, ini hanya mengatakan teman-teman pada interview. Nah, berikutnya saat interview yang menghadap sampai teman-teman di level administrasi, saat interview benar-benar ditanyain kompetensi. Ya, gimana kita punya kompetensi kalau kita nggak menyukai? Jadi saya benar-benar ini loh diri saya yang suka L&D, ini loh ya benar-benar yang saya jual, saya mau praktek. Jadi waktu itu saya benar-benar dites, saya kasih waktu 30 menit, kamu sudah harus membuat PPT dan habis itu kamu presentasikan kepada kami. Ya, saya siap banget karena ini memang jalan yang saya sukai, bukan ekonometika yang menjadi program studi saya gitu. Jadi it's okay, Dek Syifa, sekalipun saat ini Dek Syifa ngerasa nggak sesuai jurusannya, tetap sukai apa yang Dek Siva ingini gitu. Nah, ini teman-teman, saat saya menyukai apa yang saya ingini, sehingga S2 ya saya maunya on track dengan apa yang saya sukai. Oh, saya sukanya L&D. Udahlah S1 nggak apa-apa, sedikit kesasar, namanya juga dulu masih belum begitu banyak research-nya. Itu yang perlu saya evaluasi. Berikutnya saya harus benar-benar lebih mencintai, lebih menghargai diri saya. Nah, ini buktinya. Mana ya, sebentar, saya tampilkan dulu. Nah, ini kelihatan nggak ya? Ini, aduh, ditaruh di bawah aja. Ini teman-teman, kelihatan nggak ya? Ini KHS saya. Karena bayangkan pagi kerja sampai sore, malam kuliah. Tapi target saya harus kumlot dengan IPK 4. Ini bukti kalau saya benar-benar serius dan menyukai segala tantangan saya karena mencintai itu tadi. Ini pekerjaan saya. Saya IPK, gimana caranya mensejajarkan IPK KPI. Ini KPI pekerjaan. Saya dapetin KPI A atau setara expert. Dan ini adalah, oke. Share screen saya apakah terlihat? Terlihat, Kak. Oke, terima kasih. Ya, ini hasil kalau ya benar-benar menyeriusi karena menyukai gitu ya. Kalau kita suka sama orang ya benar-benar all out. Apapun itu keingetnya sama dia. Sekalipun dia mungkin kadang nggak sesuai ekspektasi karena mencintai, akhirnya bisa menerima gitu ya. Gitu ya, siapa ya yang cowok ya? Isran gitu kah? Farel? Karena menyukai akhirnya bisa lebih all out gitu memberikannya. Dia ada kekurangannya udah kita bisa lebih menerima gitu deh. Ini yang saya jalanin karena saya mencintai program studi saya. Ini relate dengan apa yang menjadi passion saya. Ya, kemudian strategis memimpin dan MSDM, kompetensi dasar, pengembangan perubahan organisasi. Ini wujud dari KPI saya. Ya, karena linear dengan pekerjaan, saya langsung mengaplikasikan di pekerjaan. Alhamdulillah KPI juga A. Nah, ini adalah rencana studi yang tadi akan saya kirimkan ini saat di akhir sesi saya ya. Ini sesi pertama. Kita masih ada 3 kali pertemuan lagi ya. 3 kali pertemuan. Ini rencana studi. Saya sedikit bahas sedikit sebelum saya mengakhiri. Ini dia. Teman-teman, kalau ada pertanyaan lagi, punten banget. Bisa kita lanjutkan di DM ataupun di PC aja saya. Saya akan jawab itu. Ini profil program studi tadi seperti yang saya sampaikan. Ya, ini teman-teman. Hmm, Seperti ini. Ini daftar isinya seperti ini. Ada latar belakang program profil program studi, waktu pelaksanaan studi. Nah, yo, kalau kita nggak research dengan detail, ya kita nggak akan dapetin profil program studinya seperti apa, waktu pelaksanaan, kurikulum program, rencana penelitian tugas akhir. Nah, nanti akan kita bahas selama 4 hari ke depan ya. Tadi masih pembekalan diri dulu nih. Saya pengen tahu teman-teman ngerti dulu. Dek Isran kenal nggak dengan dirinya? Dek Farel kenal nggak dengan diri Dek Farel? Dek Najwa kenal nggak sama diri Dek Najwa sendiri gitu ya? Nah, ini profil kayak gini juga. Nah, ini ya. Ini latar belakang saya tuliskan. Nah, ini sebagian kecil dari esai. Esai disingkat lagi nanti ditaruh di latar belakang kayak gitu kemarin. Nah, ini alasannya kenapa kok studi kemarin. Makanya saya bisa jawab dengan lantang saat saya ditanya, nah kalau kamu udah kerja ngapain kamu? Kalau kamu udah kerja ngapain kamu kuliah? Kerja aja nggak cukup lah, gitu katanya interviewer. Saya bisa jawab karena saya udah nuliskan detail di sini. Kemudian, nah ini harus tahu profil program studinya. Kemudian waktu pelaksanaan studi nanti akan seperti apa? Dan alhamdulillah teman-teman mohon doanya besok ya tanggal 11 saya akan sempro. Jadi saya semester 2 saat ini dan saya pengen lulus lebih cepat 1,5 tahun. Kalau di sini semester 4 target saya bisa semester 3 lulus. Di kurikulum program studinya. Nah, seperti ini detail dari mata kuliahnya, wajibnya seperti apa,
waktu nanti kita menjalaninya ini udah relate sesuai dengan sekarang yang terjadi gitu ya. Nah ini saya berarti sekarang ya saya sekarang udah ngambil tesis proposal tanggal 11 Juni besok saya sempro. Dan nanti Januari apa namanya November saya ngambil seminar hasil gitu ya. Dan di sini nanti seminar hasil. Nah, nanti Januari saya udah sidang tesis gitu. Nah, kayak gini juga rencana penilaian studi. Nah, berikut-berikutnya nanti saya jelaskan di next session tentunya. Oke, sebentar. Ada pertanyaan lagi? Tadi kayaknya ada yang angkat tangan. Jangan lupa ini tugasnya sekali lagi. Dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa buat story keseruan kelas kita malam hari ini, bootcamp ke-7. Dan tag yuk asa bersama bootcamp beasiswa unggulan YB, Yusnalia Kak Yusnalia Kadir, dan nama saya M. Fufa. Teman-teman follow, saya follow back. Teman-teman DM, saya bales ya. Ya sekalipun kalau di itu agak sedikit slores ya. Boleh deh, Dek Rafli. The last question ya. Punten. Punten banget. Yuk, silakan. Halo, Dek Rafli. Silakan Oke, bertanya. halo baik, apakah suara saya terdengar? Mantap. Yuk. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih buat kesempatan untuk bertanyaannya. Perkenalkan nama saya Hussein. Saya merupakan mahasiswa baru mau masuk di Universitas Airlangga jurusan Ekonomi Islam. Nah, Masya Allah. sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Kak untuk materi hari ini karena jujur ini benar-benar ngebantu saya karena sebenarnya saya juga agak relate dengan kakak yang sebelumnya bertanya, karena jurusan Ekis ini tuh bukan pilihan pertama saya, kayak ya itu pilihan kedua saya, bukan di pilihan pertama gitu kan. Terus saya juga sempat ngerasa bimbang. Nah, pertanyaannya saya di sini adalah untuk Kakaknya sendiri itu bagaimana sih caranya Kakak itu menuangkan kayak ide ataupun kontribusinya Kakak, ataupun pengalaman dan lain sebagainya Kakaknya selama ini, itu di dalam esainya Kakak? Kayak Kakaknya itu apa sih yang Kakak tulis di esainya dan apa sih yang Kakak ceritakan di dalam esai beasiswanya Kakak sehingga Kakaknya sekarang itu bisa diterima menjadi awardee dari beasiswa unggulan. Apalagi Kakaknya ini awardee beasiswa unggulan S2 kan dan itu udah luar biasa banget gitu Kak. Kurang lebih pertanyaan saya itu terima kasih sebelumnya. Oke, Dewi Sen, terima kasih pertanyaannya. Oh, ternyata kita satu univ. Saya lagi di Pasai ini deh. Sama teman-teman beasiswa unggulan. Nanti masuk ya di Kelurahan Beasiswa Unggulan UNER. Udah promosi. Oke, Dewi Sen, makasih pertanyaannya. Saya ngerasa nggak relate dengan program studi yang sekarang saya jalani. Terus gimana dong saya bisa menggali nanti nilai-nilai diri saya, bagaimana saya berkontribusi dengan program studi yang sudah saya ambil, sedangkan saya aja menjalaninya nggak begitu berasa ini sesuai gitu ya. Ini bukan program studi tujuan utama saya soalnya. Saya keterima dan saya ingin dapat beasiswa. Gimana dong? Oke, pertama, terima dulu apa yang jadi rezeki. Oke, ini memang agak sedikit sulit. Tadi akan sedikit agak sesuai dengan apa yang saya sampaikan sejak tadi. Oke, tapi percaya terima dulu aja. Terima dulu apa yang terjadi. Terima dulu yang jadi rezeki di Usen gitu ya. Karena ya tentu pemberi beasiswa akan mempertanyakan, lah kan udah dapetin universitas ini gitu ya, udah dapetin prodi ini, nggak mungkin kalau kita menuangkan esai ini nggak relate dengan apa yang jadi program studi kita. Jadi Deusen tetap harus gitu ya, apa yang Deusen inginkan pasti kok akan ada suatu hal relate atau hubungan sekalipun itu dengan ekonomi Islam, pasti akan ada. Gimana cara nyari idenya? Kontemplasi diri, refleksi diri, apa yang paling saya sukai? Pasti akan ada relate-relate-nya dengan ekonomi Islam. Saya misalnya, saya sukanya di L&D, saya sukanya dengan bidang training and development. Apakah ada sesuatu hal yang relate dengan ekonomi pembangunan? Ada. Di ekonomi pembangunan ada namanya ekonomi sumber daya manusia. Itu yang saya angkat. Itu yang saya sampaikan dan esai saya juga detailnya di sana. Kira-kira kalau di Evisen sukanya di apa nih? Jam berapa sekarang? Punten ya. Agak sedikit telat teman-teman ya. Nggak apa-apa ya. Tadi janjinya jam 21:10. Sekarang 21:19. Di Usen, boleh dong dijawab apa yang paling di Usen sukai? Sebenarnya untuk pilihan pertama itu Hmm. saya kan akuntansi. Nah,
Oke. Sedikit agak cerita sih, sebenarnya saya diterima di ekonomi Islam itu bukan dari resmi, apa ya ngomongnya, bukan di SNBP-nya, tapi di sebelumnya. Kan di UNER itu ada golden ticket kan. Nah, Iya. saya itu diterima ekisnya itu bukan di apa namanya, di golden ticketnya itu. Jadi sebelum SNBP saya udah tahu kalau misalnya, oh ternyata memang saya bakal lolosnya itu di ekonomi Islam. Dan ketika memang buka pengumuman SNBP, oh ya memang benar saya terima di ekonomi Islam gitu. Jadi yang minatnya saya bener-bener itu akuntansi. Bahkan ketika saya SMA, saya itu udah mapping kayak, oh nanti aku kuliah semester 1 itu belajar ini. Kayak, oh nanti pas udah lulus ngambil sertifikasi ini dan sebagainya. Hmm. Terus tujuan karir. Malah jebusnya di pilihan kedua gitu. Oke, akuntansi ternyata. Iya, ada akuntansi Islam. Ada tetap. Jadi pelajarinya di sana. Sukanya di mana tetap bisa direlatekan sehingga saat kita ditanyain kita kuat dengan apa yang kita sukai karena kita ya jadi saat kita menuangkan mencari ide kan kita suka kalau kita mencari ide dengan sesuatu hal yang kita sukai kayak kalau misalnya di Usen ingin memberikan surprise untuk doi misalnya kan berpikir dengan antusias dia cocoknya apa ya menggali informasinya juga antusias memikirkannya dengan antusias seperti itu jadi nggak apa-apa kok misalnya sukanya di akuntansi cari aja ide apa yang paling cocok akuntansi dan itu akuntansi Islam. Ada juga nanti kan program studinya akuntansi Islam. Kurang lebih demikian di USN. Kalau lebih lanjutnya, mohon maaf ini udah 21.20. Lebih lanjutnya di USN bisa DM atau kontak saya. Tadi saya udah reminder kok di chat ya. Nanti akan kita diskusikan mappingnya seperti apa, contoh esainya. Kita nanti juga akan ada reviewer juga gitu ya teman-teman. Di UAS kan ada reviewer. Jadi kalau buat brainstorming ide, boleh nanti lebih lanjut ya di USN. Mohon maaf waktu yang sangat terbatas. Tapi yang jelas pasti ada cari itu hubungan dari akuntansi dengan ekonomi Islam. Bahkan mata kuliah juga ada kok akuntansi ekonomi Islam, akuntansi Islami atau enggak akuntansi syariah gitu ya ada itu. Jadi tinggal mencari idenya di sana. Banyak membaca dan nanti kita brainstorming bersama di lanjut di chat atau di DM ya. Itu tadi jangan lupa dibuat story, kita foto bersama dulu. Saya khawatir butuh buat itu. Apa namanya? Boleh di on on apa namanya? On kamera dulu, kita foto bersama. Mohon maaf Dewson kalau kurang lengkap, tapi nanti boleh langsung diskusi lanjut lagi ya. Dery, Diki, Apriliano, Anissa, Sasha, Siti Mariam, Raudani, Radianto, Mutiara. Yuk kita on cam dulu. Sudah siap? Riz? Kita foto dulu. Rafli, oke. Oh, Usen tadi ya. Oke, oke. Sudah siap? Ada yang masih mau on cam lagi? Diki, Anisha? Oke, udah deh ya. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. Saya mau satu lagi. Gimana sih biasanya rasa? Ada itu. Oh, gini. Oh, gini. Gimana? Oh, nggak ada ya. Gini deh. 1, 2, 3. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir malam hari ini. Besok kita akan ketemu lagi. Semoga sekali lagi apa yang teman-teman usahakan benar-benar bisa terwujudkan gitu ya. Teman-teman benar-benar sudah mengusahakan malam minggu, teman-teman jadikan waktu untuk belajar. Semoga ini berkah dan menjadikan diri teman-teman lebih baik, bertumbuh dan lebih dekat dengan kesuksesan teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Cukup dari saya. Sekali lagi, if you believe yourself, anything is possible. Percaya aja sama diri, sama keinginan, sama cita-cita diri. Tuliskan semuanya. Insya Allah kalau teman-teman percaya sama diri teman-teman, gak ada yang namanya gak mungkin. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri, saya dari saya Fufu Fafa. Pamit undur diri kalau ada salah kurang kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi besok. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan wabarakatuh. lupa Terima tugasnya kasih, teman-teman habis ini Kak. saya upload ya. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama.